ini apa namanya, sebagai manusia mungkin kita merasa kurang suka, wajar. Tapi sebagai ketika kita jadi pimpinan, kita harus bersikap adil. Oh, dia memang memenuhi syarat, tanda tangan. Nggak boleh gitu. Di keamanan di Unila, ya ini saya mengalami gitu. Saya melihat anak-anak itu di pengamanan itu satpam mungkin ya. Saya nggak nyebut orangnya, tapi saya melihat itu kurang sopan, bertengkar. Terus pos-pos juga banyak kosong, oke lah. Bertengkar dengan siswa gitu. Jadi nggak elok kalau di depan umum gitu. Kalau mau ini diajak masuk atau seperti apa. Itu kayaknya menurut saya ada perlu perubahan gitu. Terus yang ini saran-saran dari masyarakat Pak ya, sebelum saya tanya lebih lanjut. Kemudian juga ada PR lagi Pak. Banyak WC yang dijadiin gudang. Di tempat lain Pak itu. Ya, ada. Saya nggak sebut ekonomi. Iya. Saya pernah lihat ada WC yang di kita nggak nyebut itu mungkin nanti jadiin kan kita nggak lihat dari visi misi yang ini Pak. Yang sembraut. Nah, parkir sembraut. Nah, parkir sembraut ini nggak ada yang ngurusi. Jadi bisa mahasiswa itu bisa malangin pintu masuk. Iya, melintang. Di depan parkirnya karena dia udah keburu-buru telat. Dia nggak peduli gitu, karena nggak ada yang ngawasi juga. Nah itu kembali menurut saya udah benar kata Pak Nairobi, tata kelola. Tata kelola kan bukan soal apa namanya prestasi saja gitu, tata kelola lingkungan itu juga sangat penting gitu. Ya karena Pak Ferdi sering mungkin ke kampus, saya kan melihat seperti itu, tapi di ekonomi nggak bisa Pak. Saya marah Pak, saya nggak mau. Jadi saya tempatkan satpam itu di tempat-tempat tertentu yang strategis, termasuk kalau mobil harus parkir di sini, motor harus parkir di sini. Tata kelola itu. Saya detail yang sebenarnya. Itu hal-hal yang perlu. Ini kan kita bicara nanti rektorat. Iya. Rektor ini apa? Kampus bukan rektor. Untuk toilet, khusus toilet saya itu outsourcing Pak. Itu saya luar biasa. Karena kalau kita lihat Pak ya di Jakarta Pak Nairobi. Ini kita pemirsa bincang, kita santai nih, ngobrol biasa nih. Bukan diskusi berat nih. Kita santai aja. Jadi di Jakarta kalau di mall, di kantor itu kan outsourcing itu kan ada beberapa shift Pak ya, 8 jam yang pastilah ya. Kan dia nggak kalau kita kan ada yang kita lihat pagi dia ngepel, udah gitu dia nggak ada hilang. Besok lagi kalau nggak dia cuma megang kunci tutup gitu. Tapi kalau outsourcing kita itu sudah bayar kan, harus ada kotor dikit, harus bersih gitu. Harus bersih. Nah itu nggak salah Pak. Kan Pak Nairobi memutuskan di ekonomi. Yang lain kan nggak begitu, nggak salah Nggak salah, aturannya boleh Pak. Oh boleh hati. Boleh kita buat yang seperti itu. Nggak melanggar ini, nggak kok melanggar, dana kalau di audit ini dana enggak. kok nggak ya? Karena jelas itu kan. Artinya kampus juga bisa sebenarnya. Bisa. Cuman masalahnya mungkin kawan-kawan nggak mau. Tapi kalau bagi saya ya harus. Taman saya outsourcing. Ada yang taman. Satpam saya outsourcing. Menambah. Tapi tetap pakai prinsip ekonomi Pak ya. Pengeluarannya sekecil-kecilnya kan. Hasilnya harus lebih baik. Iya, karena kalau kita mengandalkan saja satpam tadi Bapak katakan tadi, apalagi kalau udah tetap dia udah pegawai negeri, dia udah merasa lebih senior, udah ini kerjanya sudah kita daripada kepala kita pusing dan itu diizinkan kita outsourcing, kita tambah outsourcing. Kita nggak usah marah, kita telepon aja sama ini bosnya, ini gimana nih Pak? Iya, pecat silakan gitu. Karena kita melihat nih, ini mohon maaf pemirsa, saya ini sering juga melihat mengkritisi karena saya mungkin di luar ya, mengkritisi di pemerintahan daerah itu ketika seseorang sudah jadi ASN atau PNS, dia sudah kurang kerjanya. Tapi ketika dia tenaga harian lepas, kalau biasa disebut honor, dia sering disuruh tuh semangat. Coba lihat di lingkungan dinas sampah tuh, kebersihan itu kalau dia sudah jadi PNS nggak nyapu lagi dia, nggak nyapu lagi. Jadi memang benar itu harus ada outsourcing ataupun ada pola-pola lain. Betul. Nah ini Pak Nairobi, saya dengar kemarin dari kawan-kawan itu bahwa tahun depan ini banyak pensiun dosen. Iya, betul Pak. Kenapa ini nggak dirancang? Kan mestinya kita sudah merancang Pak, 5 tahun ke depan ini tahun ini habis sekian kita harus rekrut sekian. Itu apa ini persoalan tata kelola lagi apa gimana? Iya, sebenarnya kami dari fakultas sudah mengajukan kami akan pensiun sekian dan sekian, tapi mungkin permasalahannya bagaimana kan ini kan kita yang menentukan kan di kementerian. Oh, ya.
Tetap kementerian Pak ya. Kementerian. Nah mungkin komunikasinya atau Komunikasi lah Pak ya. ya. Komunikasi atau lebih awal lah kalau prosesnya itu Iya. setahunan gitu. Iya. Kita lebih awal Lebih gitu awal. supaya nggak kurang. Karena ini banyak kepentingan sih Pak, kalau seperti ini kan mungkin namanya merekrut orang ini kan banyak kepentingan ya. Iya. Ya, mungkin kelihatannya. Karena kan kasihan Pak dosen-dosen yang sudah mau pensiun itu dibebanin banyak mata kuliah Iya. juga kan kasihan juga. Jadi kalau menurut saya kita Gimana? komunikasi hubungan dengan kementerian Kementerian itu harus pendidikannya. lebih erat lah. Jadi kita- Lebih intens juga kali Pak. Intent. Jadi kita bisa benar-benar Ya bukan sebagai atasan gitu, Iya, mitra. iya. Jadi mitra kan gitu Pak. jadi kita bisa apa namanya apa yang kita ingin rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Nah, sekarang soal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Universitas. Ini kan dengar-dengar di era kemarin itu terkebiri, Pak. Iya. Kalau nanti seandainya Bapak Nairobi jadi rektor, apakah harus seperti itu? Apakah dibiarkan mereka aktif, demokratis? Saya pikir mahasiswa ini kan sebagai bagian daripada dunia pendidikan yang diperlu peningkatan di dalam soft skill. Ini Soft kan skill, oke. soft skill ini kan bagian bagaimana mereka Memimpin, memimpin, oke. bagaimana mereka mempunyai empati, bagaimana mereka berkreativitas gitu kan. Itu kan perlu gitu. Nah, organisasi-organisasi yang ada di Unila ini di perguruan tinggi itu kita rancang untuk memiliki prestasi yang membanggakan. Artinya bisa berhubungan dengan keilmuannya, berhubungan dengan empatinya kepada masyarakat, dan ini berarti kan harus dikelola secara lebih baik gitu ya. Mungkin kadang-kadang juga kemarin komunikasinya Pak, kalau saya melihat contoh yang sederhana ini yang di mahasiswanya kemudian menjadi masalah itu yang saya lihat sebutan gubernur tidak lagi hanya ketua gitu, jadi ketua senat, ketua BEM tidak lagi kemudian menjadi Presiden. BEM tidak lagi menjadi organisasi yang menaungi semua. Jadi kan menaungi prodi. lembaga kemahasiswaan. Kan kita punya lembaga kemahasiswaan Iya. gitu loh. Kemudian itu kan ada BEM, ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa kan. Ya, kayak ini. Nah, kalau yang aturan yang baru ini kan BEM dan DPM ini secara otomatis dia harus mampu untuk mengelola mereka ini dengan kemampuan mereka gitu Pak. Oh. Jadi tidak secara otomatis lembaga-lembaga ini di bawah kontrol mereka gitu loh. Oh. Sebenarnya aturan ini kemarin, sehingga oleh karena itu maka dia disebut sebagai ketua BEM, ketua DPM, karena dia unit dia sendiri yang dia harus kelola agar dia bisa merangkul semua yang diperlukan kepemimpinan yang baik ini di masing-masing ini gitu kan. Nah kalau dulunya yang tadinya kan secara otomatis BEM menjadi koordinator lembaga-lembaga kemahasiswaan gitu loh. DPM juga merupakan bagian daripada Ini kemahasiswaan. aturannya dari mana, Pak? Yang kemarin kan peraturan rektor kemarin yang berubah. Oh, dari artinya internal ya itu ya, bukan dari Kementerian Pendidikan, bukan ya. Iya. Jadi ya. Kalau tujuannya yang kemarin sih dalam rangka ini tadi. Jadi kalau Anda diberikan tugas sebagai ketua DPM, ya Anda harus mampu merangkul semua ini gitu loh. Tidak otomatis Anda itu menjadi koordinator semua lembaga. gitu loh Pak gitu ya. Jadi menurut Pak Nairobi nanti akankah itu dibenahi? Ya, kita juga? lihat lagi lah ya, kita lihat lagi. Memang mahasiswa kan juga diperlukan apa namanya. Nggak alergi tapi terhadap kritikan mahasiswa. Saya kemarin mahasiswa ribut aja sih bisa saya atasi Pak. Ya gitu-gitu. Artinya perlu lah Pak kan. Nah, ya, Sangat perlu, Kan Pak. kita pernah jadi mahasiswa juga, Pak Iya. Nairobi pernah jadi mahasiswa juga. Sangat perlu itu. Nggak perlu dikebiri gitu kan. Iya. Kalau kami fasilitasi dengan baik Pak. Kantor mereka jauh lebih bagus daripada kantor dosen. Di FEB. Di FEB ada BEM-nya aktif Mas ya? Itu yang namanya student center itu di atas itu kantor mereka itu lantai 3. Itu lebih bagus daripada kantor dosen. Anak-anaknya sekarang masih aktif? Masih ada, aktif. Ada BEM-nya? Jalan semua. Jalan ya? Jalan Oke, semua. saya mau coba ngobrol dulu nanti sama mereka. Nah, di dalam kampus nih Pak ya, setuju nggak Pak Nairobi ada kelompok-kelompok gitu? Nah, tapi kelompok-kelompok ini lebih kepada mementingkan kelompoknya untuk ini yang bakal jadi dekan misalnya, atau bakal jadi punya jabatan wakil rektor atau pembantu rektor misalnya, itu masuk dalam kelompoknya. Dia tidak melihat bahwa secara profesional dan syarat terpenuhi gitu. Hanya bermain di kelompok. Seperti apa melihatnya?
Kalau saya melihatnya mungkin berkelompok wajar ya Pak ya. Contoh seperti saya sekarang, saya mau menolong Pak. Ini saya mau, ayo kita kumpul-kumpul Pak. Ini kira-kira siapa yang akan memilih Bapak gitu kan. Wajar kan. Tetapi memang catatan bagi kami bahwa kami tidak menjual jabatan. Kami bukan menjual itu dalam arti kata lo ikut gua nanti lo dapat jabatan. Iya. Saya tidak pernah berjanji Pak. Saya tidak Tetap pernah harus pada koridor syarat. pada syaratnya. Nanti setelah itu ya kita berunding lagi kelompok kita ini. Ya kan? Siapa yang bagus di sini, siapa yang bagus di sini. Kalau mungkin di bagian kita ini nggak ada, kita harus cari yang lain. Karena ini Unila ini kan bersama-sama, Bapak. Nggak wajib harusnya ya. kita semua gitu. Iya. Kita harus membangun Unila berdasarkan potensi orang, kan? Betul. Berdasarkan skill orang, Berdasarkan potensi. Pengalaman saya Pak, saya dekan itu kan yang tidak memilih saya pun saya kasih, tetap saya berikan kesempatan untuk jadi pimpinan gitu loh. Jadi kalau kita istilahkan di dunia politik ataupun di dunia pemerintahan itu kan ada oposisi. Di DPR ada oposisi. Nah, kalau di kampus mungkin bukan oposisi lah, kritikus lah, mungkin ada kritik itu. Alergi nggak Pak Nairobi dengan orang kritik itu malah jadi benci langsung harus ini nggak? Saya rasa enggak lah Pak ya, gitu kadang-kadang ya nggak usah kita hirauin kalau memang nggak ini juga kan. Kalau memang tujuannya nggak baik gitu ya? Iya, kalau tujuannya nggak baik. Kalau tujuannya baik kan harus kita diskusikan. Seperti kemarin mahasiswa, saya bilang kenapa harus Anda mendengarkan saya mau demo? Datang aja, kita rundingkan. Seperti sekarang kan saya panggil, bukan Anda perlu demo gitu kan. Dengan cara-cara begitu kelihatannya lebih. Kalau ada yang ganjal yang tidak disukai, datang aja. Bisa aja audiensi namanya. Jangan tiba-tiba mau. Dan nggak perlu takut nanti nggak dilulusin kan gitu. Itu hak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya gitu loh. Oh ini yang pernah demo saya gitu, nggak saya lulusin, padahal nilainya bagus sih. Iya. Nah itu yang harus dibangun juga termasuk dosen. Saya tidak pernah, insya Allah dan tidak akan pernah menghambat orang karena hanya kelakuan orang terhadap saya. Oh, karena saya sebagai pimpinan, dia ini pernah nggak suka lah sama Pak Nairobi nggak suka misalnya. dengan saya gitu kan. Besok-besok ketemu jadi dendam namanya. Nggak saya naikin pangkat, nggak saya urusin pangkat. Enggak Pak, alhamdulillah saya bisa melakukan itu. Semua saya tanda tangan menjem aja. Dia ini udah menjem aja. Pernah mengatain saya dengan kasar gitu ya. Tapi kalau dia tetap profesional kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu kan. Di luar itu ya terserah lah. Kalau kita ini sebagai manusia mungkin kita merasa kurang suka, wajar. Tapi sebagai ketika kita jadi pimpinan, kita harus bersikap adil. Dia memang memenuhi syarat, tanda tangan. Nggak boleh gitu loh. Nah, ini kan kemarin nih, ini katanya lagi ya. Senat ini yang kemarin diketuai oleh Basri. Ini katanya senat dalam satu kelompoknya Ahok gitu. Nah, Pak Nairobi melihat nanti di pemilihan apakah mereka ini independen atau masih senat yang lama atau kan udah ada penggantian? Independen nggak nanti milih nih atau milih kelompoknya lagi gitu? Kalau komposisi senat ini kan sudah berubah Pak. Sudah berubah juga ya? Berubah karena banyak yang jadi, misalkan saya kan tadinya nggak anggota senat. Saya jadi dekan kan otomatis ex officio menjadi senat kan. Kemudian ada juga yang udah menjadi pejabat, dia naik ke atas. Pejabat ini apa artinya? Misalkan menjadi wakil rektor. Ya kan? Dia kan itu nggak boleh ya, syaratnya nggak boleh kan? Dia yang senat di bawahnya kan harus naik lagi gitu kan. Okay. Dia jadi senat ex officio, kemudian ada senat yang lain dia. Saya rasa mungkin secara pilihan mungkin mereka berdasarkan kepada preferensi mereka lah gitu ya Pak ya. Artinya ya silakan saja mereka memilih orang-orang berdasarkan kepada pertemanan per kelompok, tapi yang kita butuhkan sekarang masing-masing itu berpikir bahwa pilihan itu pilihan yang rasional gitu. Rasional. Hati nurani. Dia melihat aja lah, jangan kemudian kita harus ajari gitu kan. Rasional saja. Makanya yang saya ini harusnya pada saat kita sosialisasi itu kan ya digebukin lah kita di sana itu. Iya, ditanya yang lebih, ditanya. Kemarin saya bangga itu di FKIP ada pertanyaan. Udah di FKIP udah Pak ya? Udah, mahasiswa yang tanya, Pak Nairobi. Ada mahasiswa boleh itu? Boleh. Pak Nairobi dan Pak Harso, Bapak kan sebagai saksi dari KPK gitu kan. Gimana tanggapan Bapak memperbaiki ini lagi? Nah saya senang keluar ya. Jadi jangan cuma jadi isu.
apakah kemudian saksi pasti secara otomatis menjadi orang yang tersangka. salah? Iya. Ada kecelakaan mobil di depan kita, Kita ngelihat. kita ngelihat kan saksi Iya. dipanggil oleh polisi kan. Betul. Nah, Jadi jadi tetangga misalnya ada pembunuhan, tetangga juga bisa ditanya. samping rumah kita kan. Iya. Nah ini munculnya dari mahasiswa, saya senang gitu kemarin. Nah, saya jawabnya lantang, Pak. Bahwa inilah prosesnya seperti ini, yang ditanya itu seperti ini, termasuk Pak Harso juga. Tapi Pak Harso jawabnya mungkin kemarin nggak terlalu ini. Pak Arso ini calon juga, Pak? Iya, Dan- yang beliau wakil rektor 4. Oh, Waring 4 ya? Iya, Pak Suarso. Kebetulan sama saya kemarin dia kan segrupnya kan. Dia fakultas apa itu? Dari MIPA beliau. Oh, MIPA ya? MIPA. Nah, Pak Narobi, ini kan rektor ini kalau dulu-dulu tuh yang saya tahu, kecuali baru Pak Aom ini, dari apa namanya, pertanian. Iya, Ya, rata-rata pertaniannya dari awalnya pertanian. Nah, sekarang kan ke depan ini peluang untuk pemilihan ini kan nggak banyak di pertanian aja kan, sudah hampir merata gitu ya. Iya. Hampir merata gitu. Jadi ekonomi mungkin yang pertama ya. Apa pernah ada nyalon juga Pernah. sebelumnya? Pernah kemarin Pak Satria kalah kan, Prof Satria. Oh iya, Prof Satria ya pernah nyalon di periodenya ini ya, Periode periodenya Pak Aom, Pak Aom juga Pak Aom ya. ini. Iya. Oke. Nah, ini perwakilan berarti dari MIPA ada. Pertanian ada, Pak ya? Ada Pak Murhadi. Muradi ya. Iya. Kalau Lucy bukan pertanian. Lucy teknik. Oh, teknik ya. Iya. Iya. Oke. Pak Murhadi pertanian. Iya, pertanian. Nah, ini terakhir, terakhir Pak. Ada 2 poin yang mau saya gambarkan, yang saya minta gambaran dari Pak Nairobi. Sukses menurut Pak Nairobi itu seperti apa? Sukses ini bukan harus Pak Nairobi jadi pejabat tinggi, bukan. Tapi Iya, sukses menurut arti apa gitu? Kalau menurut saya sukses itu yang diridhoi dan berkahi Tuhan, Pak. Yang diridhoi dan Dan diberkahi diberkahi Tuhan. Karena apapun yang kita hasilkan, kalau itu diridhoi Tuhan dan diberkahi Tuhan, insya Allah nyaman. Insya Allah nyaman. Kita punya anak 2, kemudian anak kita diridhoi, kita punya anak diberkahi, kemudian anak kita ya bekerja, kemudian Dia juga nyaman kan? tidak nyusahin kita. Itu kan udah Sudah buat kita Iya, nyaman kan iya. gitu. Oke. kayak saya jadi dekan, oke. Anak berapa Pak Nairobi? Saya 2, Pak. 2 ya? 2. Sudah selesai semua? Iya, Kuliahnya? 1 di BUMN, 1 di perusahaan. Oh, Jakarta. alhamdulillah ya, Iya. sudah nyaman lah kalau soal satu itu ya nggak? Insya Allah lah Insya kali Allah. itu. Nah, kalau soal bahagia seperti apa Pak Nurbi? Soal bahagia nih, kebahagiaan itu kan banyak Pak Nurbi. Iya. Hal kecil juga kita kalau ada ini kita merasa bahagia, itu yang utama menurut Pak Nurbi. Saya melihat bahagia itu kapasitas saya sih, Pak. Kapasitas, Sesuai dengan kapasitas saya peroleh dengan kapasitas saya gitu. artinya Ah, ketika bahagia itu mendapatkan apa yang diperoleh dari kapasitas itu. Iya, contoh misalkan sederhana, saya memang pendapatan saya tertentu, saya bisa membeli mobil tertentu kan sebenarnya situ. Jadi ditempatkan di tempat Di tertentu. tempat yang tertentu yang Bisa membeli sesuatu. Apapun itu, bukan soal yang mewah kan? Iya, jadi sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan kapasitas lah. Contoh sederhana, ya kitanya begini membuat rumah mewah kan nggak mungkin. Udah punya rumah begini aja udah bahagia gitu Sudah kan. bahagia. Iya. Tapi yang paling bagus, menikmati Pak ya, iya. menikmati ya. Kebahagiaan yang paling hakiki itu kebahagiaan banyak kawan, Pak. Kebahagiaan yang paling hakiki, kebahagiaan yang banyak kawan, Banyak teman. banyak teman. Itu luar biasa itu. Tapi bukan teman yang cari kesempatan kan? Iya. Ya kadang-kadang ada juga, Ada tapi kan juga. kita tinggal tapi tinggal happy, kita bagaimana happy ya. kita, Ah. iya kita namanya teman kan, kita tinggal bagaimana kita memberikan yang positif untuk kawan-kawan. Ya, artinya kita bisa menempatkan lah, karena Iya. kan ada juga ketika kita punya jabatan Pak ya, itu bukan teman lagi, yang nggak kenal sama kita juga jadi teman juga kan gitu ya. Iya. Tapi pintar-pintar kita menempatkan. Pintar-pintar lah. kita lah, Oke. bagaimana kita. Nah, sebagai closing statement di acara Gunsan Talk ini, silakan Pak Nairobi. Iya. Jadi kami ini Universitas Lampung akan melakukan pilihan rektor. Jadi pilihan rektor ini akan dilakukan oleh anggota Senat. Jadi mungkin yang paling penting adalah kami berharap, ya saya berharap, saya juga bagian daripada anggota Senat, kita bisa memilih secara rasional dan bermartabat. Rasional dan bermartabat. Artinya kita paham betul lah bagaimana kondisi dan bagaimana kita harus memilih. Tentu saja
tidak bisa kita mendapatkan yang paling terbaik, berarti kita mendapatkan yang terbaik. Tidak bisa mendapatkan yang terbaik, kita mendapatkan baik. Baik. Nah, setelah di bawah itu jangan lagi lah. Oke. Terima kasih Pak Nairobi atas bincangnya. Sama-sama. Kali ini pemirsa, saya bisa tarik kesimpulan dari bincang kali ini. Saya sebenarnya di lingkungan ini memang belum sering ngobrol nih sama Pak Nairobi. Baru kali ini saya ternyata kita enak diajak ngobrolnya. Jadi ada hal-hal yang paling penting. Yang pertama, tidak mungkin jadi seorang guru ataupun dosen itu bisa mendapatkan uang yang banyak, dan Pak Nairobi sudah pengalaman, sudah tahu dari awal, dan adalah pesan dari orang tuanya ya saat itu Pak ya. Nah, dan integritas itu sangat diperlukan untuk pendidikan kita ke depan. Integritas ini juga mengandung akhlak dan perilaku, kemudian juga kepada para senat ataupun para pemilih nantinya juga harus berbicara bukan soal kelompok, bukan soal afiliasi, bukan soal kepentingan, karena nanti ada barter, lu pilih gua dapat jabatan. Ini bukan politik, ini juga bukan politik. Tapi ini pendidikan untuk generasi kita seterusnya agar Indonesia menjadi dikenal. Kita harus rasional dan bermartabat. Itu menurut beliau Pak Dr. Nairobi. Pemirsa, Bung Santok, korupsi ataupun pungli sudah merambah ke mana-mana termasuk pendidikan. Dengan gelar sampai profesor tidak menjadi halangan untuk jadi koruptor. Apakah ini karena kesempatan, ataukah ini karena kesempatan, ataukah karena kebutuhan, ataukah karena tidak punya akhlak dan perilaku? Mungkin banyak yang harus dibenahi, bukan sistem yang salah, tapi definisi yang salah dibuat pembenaran. Definisi yang salah dibuat pembenaran untuk menutupi apa yang salah agar semua yang salah menjadi benar. Benar. Jadi salah menjadi benar-benar, dibuatlah pembenaran. Nah, semua yang salah dikatakan oknum, tetapi jika salah sudah menjadi 70%, apakah kita tetap menyatakan itu definisinya oknum? Menurut saya itu definisinya budaya jadinya. Dan budaya yang tidak baik, dan nenek moyang kita tidak menjelaskan bahwa definisi ketika melakukan salah itu menjadi benar. Kita berharap di pemilihan rektor nanti para pemilih suara di Senat Universitas dapat independen dan berpikir logis, realistis, dan rasionalis. Pendidikan di Indonesia yang melahirkan pemimpin-pemimpin, keberlangsungan pendidikan di Indonesia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang berakhlak, perilaku, benar, sesuai definisi yang sudah baku. Bukan definisi yang kita buat untuk pembenaran. Dan bukan untuk mengisi pundi-pundi kantongnya, ataupun emas batangan. Ayo, unilah. Kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikianlah bincang-bincang kali ini di channel Bung Santok. Saya mohon maaf Pak Nairobi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan salah. Kemudian kepada pemirsa Bung Santok, jika ada yang kurang berkenan ataupun ada pertanyaan yang belum tersampaikan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika kata-kata saya juga tidak berkenan di pemirsa Bung Santok, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.